Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Live, Love, and Worship, L2, tempat berbagi pengetahuan. Tinggal menghitung hari, Idul Adha akan tiba. Idul Adha merupakan salah satu hari raya umat Islam. Idul Adha adalah puncaknya ibadah haji yang dilaksanakan umat Muslim. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian sembelihan itu digantikan oleh Allah dengan seekor domba atau kambing. Oke friends, berbicara tentang jenis-jenis hewan di muka bumi ini, sudah pasti begitu banyak nama hewan yang terlintas di benak kita. Namun, pernahkah terfikirkan olehmu mengapa kambing dijadikan sebagai hewan kurban, pengganti Nabi Ismail alaihissalam? Baiklah, kali ini kita akan membahas fakta tentang kambing yang dijadikan sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang si kambing pengganti, mungkin menurut kita tidak ada yang begitu spesial darinya. Ia tak lebih hanya seekor hewan yang ditugaskan untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi, tahukah kamu, ternyata ada banyak keistimewaan dari kambing, sang hewan kurban tersebut. Di antaranya, fakta yang pertama, kambing tersebut merupakan hewan yang sama yang dikurbankan oleh anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil. Kita semua pasti mengetahui cerita dua anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Meski keduanya merupakan putra Nabi Adam alaihissalam, mereka mempunyai kepribadian yang berlawanan. Habil adalah pria baik-baik, sedangkan Qabil punya sifat yang buruk. Ketika keduanya memperebutkan saudara perempuan yang akan mereka nikahi bernama Labuda. Karena pertikaian tak kunjung usai, Nabi Adam menyuruh keduanya berkurban. Habil sebagai orang baik mempersembahkan kambing yang gemuk dan layak, sedangkan Qabil hanya menyiapkan bahan pangan seperti gandum, sayur, buah-buahan, dan lain-lain dengan kualitas yang kurang bagus. Dari pengorbanan ini, Allah menerima hewan yang dipersembahkan oleh Habil untuk kemudian dibawa ke syurga oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan cara disambar api. Menurut riwayat, hewan persembahan atau hewan kurban Habil tersebut adalah binatang yang juga menggantikan Nabi Ismail alaihissalam ketika akan disembelih. Oke, selanjutnya fakta yang kedua. Hewan kurban yang dibawa dari syurga oleh malaikat Jibril. Seperti dilansir dari ceritaislam.net, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, hewan kurban yang menggantikan Nabi Ismail adalah binatang kurban Habil yang berasal dari syurga. Ia sendiri dibawa oleh malaikat Jibril sesuai dengan tugasnya sebagai penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Penjelasan mengenai Nabi Ismail alaihissalam yang digantikan dengan hewan kurban ini terdapat di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 107, yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Tak banyak hewan yang memiliki derajat seperti ini. Sehingga bisa kita katakan jika kambing pengganti Nabi Ismail alaihissalam ini merupakan binatang yang sungguh spesial. Ia pun tak hanya sebagai hewan surga, melainkan juga saksi atas kejadian paling diingat sepanjang sejarah, yang mana dari kejadian ini muncullah syariat untuk menyembelih hewan kurban, bahkan dilakukan hingga saat ini. Fakta yang ketiga, bentuk fisik sang kambing spesial. Dalam berbagai ceramah terkait dengan peristiwa kurban, jarang ulama yang menyebutkan detail tentang fisik sang kambing. Hal ini pun pastinya senada dengan bayangan kita,
yang menganggap bahwa si kambing ini hanyalah hewan biasa seperti kambing pada umumnya. Tapi faktanya ternyata tidak demikian. Sang kambing diceritakan berfisik besar, seperti dikisahkan pada surat As-Saffat ayat 107, yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dalam ayat tersebut hanya dijelaskan dengan sembelihan yang besar. Kalimat ini bisa ditafsirkan sebagai hewan besar. Ada juga yang menyebutnya sebagai kambing kibash. Meskipun disebut kambing besar, tapi tentu tidak diketahui secara pasti seberapa besar ukurannya. Namun, jika kita berkaca pada fisik umat Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu yang dikatakan besar dan tinggi, maka kambing yang dimaksud pasti ukurannya juga luar biasa. Fakta yang keempat, salah satu hewan yang akan masuk ke dalam syurga. Seperti yang sudah sempat disinggung, hewan ini adalah salah satu hewan yang berasal dari syurga. Ia ditempatkan di posisi seperti ini lantaran jasanya sebagai saksi kebajikan dan kesolehan, mulai dari masanya Nabi Adam alaihissalam hingga berlanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya kemudian adalah, kemanakah perginya sang kambing setelah ia menggantikan Nabi Ismail alaihissalam? Menurut sebuah riwayat, kambing pengganti Nabi Ismail ini adalah salah satu hewan yang nantinya akan ditempatkan di syurga, akan tinggal di tempat terbaik. Kira-kira apa yang didapatkan sang kambing ya? Wallahu alam bishawab. Tetapi yang jelas, ia akan mendapatkan segala kenikmatan, sama seperti manusia soleh lainnya. Tak hanya sang kambing, beberapa hewan dalam cerita Nabi juga dikatakan akan masuk syurga. Misalnya, seperti anjingnya Ashabul Kahfi, untanya Nabi Soleh, dan masih banyak lainnya. Fakta yang kelima dan terakhir, makna kambing secara tersirat dalam tafsir. Jika kita menilik lebih dalam pada Al-Quranul Karim, maka kambing kurban tersebut disebut dzibhin azim, yang artinya sembelihan yang besar. Banyak ahli tafsir memaknai ini sebagai binatang yang kuat fisiknya serta gemuk. Ada pula yang menyimpulkan kepada makna secara tersirat, karena memang Al-Quran dipenuhi oleh simbol dan butuh penafsiran lebih. Makna sembelihan yang besar di sini adalah sifat kebinatangan dalam diri manusia, sehingga dengan mengorbankan hewan kita telah menyembelih segala sifat hewani, sifat jahat dalam diri, seperti suka menerkam hewan lain. Contoh sifatnya pada manusia adalah suka memfitnah, ghibah, membunuh orang, dan sebagainya. Selain itu, sifat hewani suka kawin, bergonta-ganti pasangan yang tidak jelas, dan lain-lain. Wallahu alam bishawab. Oke friends, begitulah fakta mengenai kambing sembelihan yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggantikan posisi putra kesayangannya, Nabi Ismail alaihissalam. Semoga di hari raya kurban ini dan hari-hari berikutnya kita bisa memberikan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkurban sekaligus membunuh semua sifat hewani yang ada dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.